Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Perang Padri yang terjadi selama 17 tahun terhitung mulai dari tahun 1821 hingga tahun 1838. Ini merupakan perlawanan rakyat pribumi melawan pengaruh Belanda yang sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1803 di Sumatera Barat. Tetapi sebelum berlanjut ke materi berikutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosa Amelia dari kelas 11 BR2. Materi yang kita bahas kali ini mencakup antara lain penyebab perlawanan, jalannya perlawanan, akhir dari perlawanan, dan juga tokoh perlawanan. Penyebab Perang Padri pada abad ke-19. Agama Islam berkembang pesat di daerah Minangkabau. Tokoh-tokoh Islam berusaha dan sesuai dengan hadis gerakan. Mereka kemudian dinamakan dengan Gerakan Padri. Gerakan ini bertujuan untuk memperbaiki masyarakat Minangkabau dan mengembalikan mereka agar sesuai dengan ajaran Islam. Gerakan ini mendapat sambutan baik di kalangan para ulama. Namun, perang tetap tak terhindarkan karena adanya pertentangan antara kaum adat dan kaum Padri, ditambah dengan adanya bantuan dari Belanda. Untuk kaum adat Rons, mungkin para aksen semakin bertambah rumit. Perang Padri ini sendiri dibagi menjadi 3 tahap, yang dimana tahap pertama terjadi mulai tahun 1821 hingga tahun 1825. Tahap kedua dimulai pada tahun 1825 hingga tahun 1830. Dan tahap ketiga dimulai pada tahun 1830 hingga tahun 1838. Tahap kedua, meletusnya Perang Jawa pada tahun 1825, membuat Belanda harus memikirkan ulang berlarut-larutnya probably colonial secures, berhasil membuat kontak dengan kompatriotnya yang dipimpin oleh Tuanku Keramat. Perjanjian pun dilakukan di ujung karang dan ditandatangani di Padang pada 15 November. Perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda mengakui kedudukan para tuanku di beberapa wilayah dan meminta untuk menghormati kepentingan satu sama lain. Di wilayah tersebut, perjanjian ini memberikan kelegaan terhadap Belanda untuk dapat membawa sebagian besar pasukannya ke Jawa. Tetapi di sisi lain, kompetisi memanfaatkan ini untuk mengonsolidasikan kekuatan dan memperbesar pengaruh ke berbagai wilayah.
dan menjelang tahun 1830, ketegangan perang kembali memuncak. Pada perang tahap ketiga, Belanda dapat memusnahkan seluruh kekuatannya untuk menaklukkan Minangkabau. Belanda berhasil menduduki pantai Sidek Andritong, yang merupakan posisi kuat Fadri Tunku Linggau dan Tuanku Rao, menjadi tokoh Harimau Salapan yang selanjutnya dikalahkan Belanda pada Januari 1833 pada bulan yang sama. Garnisun Belanda atau disebut sebagai kelompok pasukan pengaman dari Belanda diserang dan menewaskan setidaknya 139 sampai dengan 148 kompromi antara kaum adat dan kaum padri, sehingga Belanda kemudian menangkap Raja Pagaruyung Sultan Tangkal Alam Bagagar. Menghadapi seluruh masyarakat Minangkabau, Belanda melunakkan sedikit konfrontasinya dengan mengeluarkan plakat yang dinamakan dengan plakat panjang. Belanda datang hanya untuk berdagang. Lalu, pada tahun 1834, Belanda mengerahkan pasukan untuk menggempur pusat pertahanan kaum Padri di Bonjol, dan pada Oktober 1987, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda. Dengan menyerahkan Imam Bonjol bukan berarti perang selesai, justru perang tetap berlanjut, walau tidak lagi mengganggu usaha Belanda untuk menguasai Minangkabau. Akhir dari Perang Padri telah dapat dilihat ketika Benteng Bonjol jatuh pada Agustus 1837, sehingga kejatuhannya menyebabkan pasukan terjebak bercerai-berai. Imam Bonjol kesulitan untuk menyatukannya kembali. Menjual adalah posisi kuat terakhir yang dimiliki oleh Kompert di Minangkabau, dan pada Oktober 1837 Belanda berhasil menangkap Imam Bonjol. Beliau kemudian dibuang ke Cianjur, kemudian dipindahkan ke Ambon oleh Belanda, dan akhirnya Gom in Nahaza dan meninggal dunia di sana pada November 1844. Perang masih berkobar sampai Belanda berhasil menduduki Rokan Hulu, yang diduduki oleh Tuanku Tambusai, Kerajaan Pagaruyung, serta wilayah Minangkabau kemudian masuk ke bagian Lex Nederlandica. Lex Nederlandica itu sendiri merupakan politik kolonial Belanda yang berupaya menyatukan wilayah jajahan Belanda di Nusantara melalui perjanjian dan pendekatan militer tokoh perlawanan Perang Padri. Tokoh perlawanan dari Perang Padri ini sendiri adalah Tuanku Imam Bonjol. Beliau adalah seorang ulama, pemimpin, dan juga pejuang kompetisi di Bonjol yang berperang melawan Belanda. Jasanya sebagai pahlawan membuat dirinya diangkat oleh pemerintah menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan
Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 17 tahun 1973 dan ditetapkan pada 6 November 1973. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih.